Jadi kita mulai dulu. Oke. Eh, Sebelumnya kita kenalan dulu ya, Bun. Biar nanti lebih akrab gitu ya. Biar lebih kenal gitu ya. Nama saya Nur Rohmawati. Saya terapis okupasional ya, Bun. Lulusan dari Poltekkes Surakarta. Ini Bunda Ima sudah gabung, Alhamdulillah. Oke. Dan untuk beberapa tahun terakhir ini ya, pasca pandemi atau tepatnya sekitar tahun 2021 ya, saya mulai membimbing para orang tua ya. Ini Waalaikumsalam, silakan masuk bergabung Bun ya. Pada tahun akhir ya, akhir 2021 saya mulai membimbing ya para orang tua yang mempunyai anak ya dengan kondisi khusus ya karena mengingat atau terkendala waktu ataupun biaya dan segala macam apa namanya kendala ya. Oh ya, ini boleh saya eh, apa ya matikan ya Bun untuk speakernya ya Bunda Imas ya. Oke, nah jadi saya mulai membimbing secara online tapi ya Bun, secara online dan eh, semaksimalnya ya namanya online ya tetap nggak seperti yang offline juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah udah banyak ya orang tua yang merasakan manfaatnya ya dari apa yang saya sampaikan. Jadi saya memberikan eh, berbagai macam ya aktivitas yang bisa dikerjakan di rumah ya. Jadi tidak mengandalkan hanya di klinik aja ataupun di rumah sakit, tapi di rumah juga diberikan bimbingan. Dan di rumah saya juga membuka praktek ya, praktek apa mandiri ya, praktek mandiri untuk terapi okupasi sehingga insya Allah bisa disinkronkan ya antara yang saya praktekkan dengan apa yang saya sampaikan kepada para orang tua. Nah, eh, ngomong-ngomong ini Bunda Inon ini bidan ya? Ya, betul, Bu. Bidan, tapi terapis pijat bayi dan anak. Oh gitu, oke. Oke. Eh, Mungkin boleh kenalan biar nanti kita sama-sama kenal, sama bisa sharing gitu ya. Oke, silahkan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Inun. Sebenarnya Pak, itu nama panggilan. Oh iya, Nama Hayati, panggilannya Inun. hmm. Saya Bu, lulusan bidan, cuma udah dari tahun 2013 buka tempat baby spa, pijat ibu dan anak juga. Terus yang paling banyak tuh ya pijat bayi dan sekarang tuh banyak juga anak-anak yang berkebutuhan khusus yang dipijat gitu. Oh gitu, Jadi oke. ikutin itu biar bisa ngasih tahu juga ke orang tua nanti apa yang harus dilakukan di rumah gitu. Iya, iya, iya. Oke. Rata-rata apa Bun kondisi yang Bunda tangani, yang dipijat ya? Eh ada banyak tuh yang cerebral palsy, terus ada Hmm, speech, iya, ada yang apa namanya itu speech delay, iya. yang juga ada. Hmm, iya, iya. Bunda tahu untuk apa namanya ini pelatihan atau kelas online ini dari mana Bun? Lihat di IG. Oh dari IG. Oh iya, iya, oh iya, iya. Oke, oke, nggak apa-apa ya. Ya nanti eh, apa yang saya sampaikan, misalkan apa ya kurang kurang tepat atau kurang menyasar ya, karena memang biasa ya Bun, saya menangani apa saya memberikan edukasi gitu ya kepada para orang tua itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi anak-anak mereka itu kondisinya seperti apa, nah baru saya berikan latihan yang tepat sesuai dengan kondisi anak. Nah nanti misalkan Bunda menginginkan penjelasan atau materi yang lain, misalkan yang berkaitan dengan eh, yang menjadi masalah yang Bunda temui, ya itu boleh boleh aja gitu ya. Jadi tidak terpaku pada materi yang saya berikan gitu ya. Silahkan. Oke. Kalau Bunda Imas, silahkan Bun, perkenalkan diri dulu Bun.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Udah kedengar belum? Sudah. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Ibu Dimas. Kebetulan gini saya ikut ini karena saya punya sekolah TK juga, punya sekolah SD juga gitu. Jadi saya tertarik karena banyak siswa-siswi saya yang punya apa ya, punya masalah gitu ya dari perilaku, baik itu ya itu ya seperti ya adik-adik kayak gitu ya. Terus, speech delay, hiperaktif, jadi ya memang harus ditangani. Dan juga sekarang pemerintah jadi menekankan sekolah itu harus sekolah inklusi, jadi harus bisa menerima, semua kalangan atau semua anak gitu. Oh gitu. Oke. Tahu pelatihan dari mana, Bu? Dari Bunda Inwan? Kebetulan saya lihat Bunda Inon gitu ya, lihat itu ya statusnya, jadi saya tanya-tanya, dari mana boleh saya ikutan juga gitu. Saya dikasih kabar dengan Ibu Inon. Oh iya. Oke, ya. Oke ya, jadi nanti silahkan Bunda menanyakan ya apa yang mungkin perlu ya, yang menjadi kasus dalam keseharian ya, yang mungkin nggak belum begitu paham ya. Nanti ya semaksimal saya ya, sebatas apa yang saya tahu ya, yang saya sampaikan. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, kita akan memulai materi pada malam hari ini ya. Jadi sedikit mengenal dulu ya. Apa ya istilahnya itu biar biar lebih memahami gitu ya bahwa terapi okupasi itu memang agak jarang dijumpai ya Bun. Apalagi di daerah apa ya agak pelosok itu kemungkinan kecil untuk menyediakan atau tersedia terapi okupasi dan banyaknya kasus ya yang terkait dengan kondisi rehabilitasi terkait dengan kondisi anak ya ini membuat eh, para profesional ya entah itu terapis ataupun profesi yang lain itu merasakan eh, kesulitan ya untuk menangani anak-anak ya yang mungkin habis pandemi ini banyak ya kasus-kasus muncul ya kasus-kasus pada anak yang membuat orang tua itu kebingungan atau membuat eh, tim medis itu kewalahan gitu ya karena saking membludaknya pasien dengan kondisi rehabilitasi ya kondisi anak sampai antrian di rumah saya itu pun mengular juga ya. Dan eh, untuk terapi okupasi ya, karena ini bagian dari tim rehabilitasi medis gitu ya, maka sebetulnya tidak hanya anak aja ya, tapi kami, maksudnya terapis okupasional, itu pun juga menangani kondisi anak, kondisi geriatri ataupun orang tua gitu ya, kondisi jihad ataupun ortopedi. Nah, namun untuk spesialis saya sendiri gitu ya, saya terbiasa untuk menangani anak-anak ya dengan kondisi khusus. Jadi saya bergeraknya di bidang pediatri atau anak-anak ya. Nah, ada berbagai macam ya gangguan tumbuh kembang ya pada anak-anak eh, yang bisa kita berikan treatment atau pelatihan atau latihan ya. Itu menggunakan berbagai macam metode ya. Yang pertama bisa menggunakan play terapi, terus metode sensor integrasi dan terapi dan metode ABA, ABA gitu ya. Behavior ya. Nah, ada pun berbagai macam ya, berbagai macam tipe anak berkebutuhan khusus ya. Nanti dari sini nanti Bunda bisa apa namanya? Mungkin oh itu sih itu kayaknya autis, oh sih itu kayaknya ADHD gitu ya. Nah, nanti bisa kita lihat ya. Nah, ini eh, gangguan ya, neurodivergen. Jadi anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang ya, eh, terutama untuk kondisi-kondisi yang akan saya sebutkan ini, itu mengalami penyimpangan gitu ya, penyimpangan untuk kinerja otak itu mengalami ya tidak seperti normalnya gitu ya. Nah, terkadang itu disebut sebagai kondisi yang unik, unik gitu ya. Cara kerjanya berbeda dengan cara kerja otak pada umumnya ya. Nah, di antara untuk anak-anak ya yang mengalami kondisi
khusus gitu ya, yang disebut neurodivergen ya, termasuk dalam neurodivergen itu yang pertama ADHD, ADHD maksudnya ya. Karena ejaan apa namanya Inggris ya, jadi ADHD ya, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, nah, ataupun ADD. Kalau ADD ini gangguan atensi saja, jadi Attention Deficit Disorder, jadi tidak pakai hiperaktif. Tapi kalau ADHD itu ada hiperaktifnya, gitu ya. Jadi sedikit berbeda, tapi pada dasarnya hampir-hampir sama ya, karena mereka sama-sama kesulitan dalam belajar ya, karena pemusatan perhatiannya terganggu. Selanjutnya, gejala speech delay ya. Dan speech delay ini bukan merupakan diagnosis, tapi suatu gejala penyerta ya. Bisa jadi anak-anak yang mengalami speech delay itu ada diagnosis lain ya, seperti autis ataupun hiperaktif ya, ataupun gangguan mental retardasi atau keterbelakangan mental. Jadi sebagai gejala penyerta biasanya seperti itu ya, ataupun eh, gangguan tumbuh kembang lain. Nah, selanjutnya sensory processing disorder atau biasa disingkat dengan SPD ya. Jadi si anak ini mengalami pemrosesan gangguan untuk apa namanya? Gangguan pemrosesan sensori. Nah, si anak ini kurang bisa merespon dengan benar ya. Misalkan dipanggil nggak cepat-cepat merespon atau nggak noleh dan lain sebagainya ya. Mungkin banyak banget ya nanti eh, perilaku-perilaku yang dimunculkan anak ya, eh, yang menurut kita kok agak yang aneh gitu ya, agak aneh gitu ya, dan tidak seperti anak-anak tipikal lainnya gitu. Selanjutnya pervasive developmental disorder, learning disabilities, Down syndrome, cerebral palsy, Tourette syndrome, anxiety atau kecemasan, disleksia, distaksia, disgrafia. Nah, kalau disleksia ini tidak bisa baca atau kesulitan baca. Kalau dispraksia itu kesulitan untuk merencanakan gerakan, ya. Sedangkan disgrafia, anak itu kesulitan untuk menulis, ya. Autis, OCD, ya, obsessive compulsive disorder, jadi anak itu perilakunya selalu mengulang-ulang, ya. Terus developmental disabilities, jadi keterlambatan atau kesalahan pada perkembangan atau tumbuh kembang anak. Terus fetal alcohol spectrum disorder, intellectual disabilities atau keterbelakangan mental ya. Jadi hampir-hampir sama ya dengan eh, apa namanya MR gitu ya. Mungkin banyak ya Bun, di antara Bunda yang hadir, Bunda Inon ataupun Bunda Imas, mungkin pernah ya yang biasa sering kita dengar kan ADHD ya, ataupun autis, speech delay gitu ya. Nah, Down syndrome, ya, cerebral palsy. Nah, apalagi yang terkait ya dengan kondisi anak atau kalau Bunda Inon kan memang bergelutnya setiap hari dengan anak-anak ya, tentu banyak menjumpai kasus-kasus yang hampir-hampir sama gitu ya, yang kondisi apa spesial gitu ya, ataupun Bunda Imas yang mungkin murid-muridnya itu dijumpai kok banyak ya, ya berapa Bun muridnya Bun yang diindikasi ada gangguan tumbuh kembang, banyak nggak Lumayan Bun? sih, saya udah buka. Ada. Yang space delay ada, yang sering mengulang-ulang kata gitu ya. Terus yang aktif yang paling banyak. Dan orang Oke. tuanya kewalahan. Iya. Usianya berapa, Bun? Rata-rata usia berapa? 4 sampai 6 tahun. Terus Hmm. ada juga yang kelas 6 SD belum bisa baca sama sekali. Yang kelas 6 Hmm. SD. Disleksia ya. Oke, nah Ya. memang kalau kita melihat kondisi anak itu kasusnya atau masalahnya itu perlu dilihat secara detail gitu ya, perlu diperiksa istilahnya ya. Nanti kan kalau dalam memberikan penanganan kepada anak itu kan sesuai dengan
prosedur ya. Jadi kita berikan asesmen terlebih dahulu ya. Asesmen itu kita melihat secara objektif maupun subjektif ya, bagaimana riwayat anak itu ketika dari sebelum lahir, proses lahir dan setelah lahir, apakah ada yang eh, apa namanya menjadi kendala ya selama proses itu ya. Jadi blueprint dari tumbuh kembang anak ini perlu ditanyakan juga gitu ya, tidak hanya sebatas kasusnya sekarang, tapi ini tetap ada kaitannya dengan riwayat-riwayat kesehatan sebelumnya gitu ya. Nanti mungkin Bunda Ilham juga eh, tentu paham ya bagaimana cara memberikan apa namanya penanganan dimulai dari asesmen gitu ya. Nah, biasanya apa namanya untuk anak-anak ya dengan gangguan khusus ya dengan gangguan sensori ya, biasanya ada masalah gitu ya sebelum lahir atau pas proses lahirnya dan setelah lahirnya itu tetap ada kaitannya ya dengan kondisi sekarang. Nah, nanti yang akan kita bahas di malam hari ini gitu ya. Jadi berbagai macam kondisi anak tadi gitu ya. Tapi tidak semuanya Bun karena waktunya ya, waktunya terbatas. Paling untuk bahasan kita di malam hari ini dua kasus gitu ya, yaitu autis dan ADHD yang biasa kita jumpai atau kita dengar gitu ya. Nah, untuk autis sendiri ya, autis sendiri ini yang paling bisa membedakan apakah ini anak autis ataupun anak dengan diagnosis lain gitu ya. Tidak semuanya dikatakan autis gitu ya. Nah, yang paling bisa memberikan eh, ciri-ciri anak itu dikatakan autis ataupun tidak gitu ya, itu adalah keterampilan berinteraksi sosialnya gitu ya. Ditambah nanti komunikasi dan anak itu mempunyai interest atau tidak aktivitas apa namanya minat ya, minat ataupun ketertarikan terhadap aktivitas ataupun apa yang seharusnya dia lakukan ya. Nah, ini sering ya, nanti ada apa namanya grade-nya ya, ada level-levelnya, autis sedang, ringan ataupun berat. Nah, jadi bisa dikategorikan dari apa yang ditunjukkan atau kondisi anak saat ini seperti apa, sehingga bisa dikategorikan kalau anak ini autis dengan grade sedang ataupun ringan, gitu ya, Bun. Karena masing-masing anak tentu akan berbeda ya kondisinya. Tapi pada intinya atau pada dasarnya gitu ya, yang paling bisa dijadikan patokan dikatakan anak mengalami autis atau eh, ketika dia ada gangguan untuk interaksi sosial gitu ya, dan komunikasi gitu. Nah, bisa dideteksi sebelum usia 3 tahun. Nah, jadi mungkin kalau Bunda Inon sering memberikan pijatan ya pada pasiennya gitu ya. Nah, coba kita lihat kontak matanya ada apa enggak gitu ya. Ketika di apa namanya kalau bahasa Jawanya itu dililing ya. Nah, itu dia bisa senyum nggak dengan kita gitu ya. Atau dia ada interaksi nggak dengan kita meskipun sekedar tatapan ataupun senyuman gitu ya. Atau menunjukkan respon yang lain. Tapi dia ada nggak ya interaksi dengan kita gitu ya. Nah, itu sudah bisa menjadi deteksi ya apakah anak ini ada masalah atau enggak. Meskipun nanti tetap kita cek ya dengan pemeriksaan ya, pemeriksaan melalui refleks primitif ya. Eh, biasa meriksa refleks primitifnya enggak, Bun? Bunda Inon? Enggak, enggak. Cuma Enggak ya? ngelihat fokus. Terus kan kadang orang tua pasiennya kan suka cerita, misalkan, Bun ini anak saya autis gitu. Oh udah ini udah ke dokter, ya udah dicek katanya gitu. Hmm, Jadi, hmm. jadi sesuai diagnosa dari ininya, apa dari orang tua pasien gitu Oh iya. sakit. Iya. Gitu. Kalau waktu masih bayi
sudah pernah nggak apa mulai ada pengecekan biasanya kalau pijat bayi di usia berapa tahun Bun atau berapa bulan Bun? Oh, kalau ini apa sih namanya tuh? Kalau pasien Alnodi itu biasanya yang datang yang autis kayak itu biasanya di usia TK, Oh, usia TK, TK. usia ya. Terus baru didiagnosanya autis itu ada yang usia 2 tahun. Terus ada yang baru ketahuannya pas usia tahun ada. Oke, oke. Oke. Nah, jadi untuk istilah autis sendiri ya, istilah autis itu ada beberapa istilah ya, yaitu infantil autis. Ini mulai ada ciri-ciri autisnya itu memang dari lahir ya. Jadi si anak ini sudah menunjukkan refleks primitif yang eh, tidak ada respon ya, tidak ada respon refleks primitif gitu ya. Mungkin kita cek untuk apa namanya respon menggenggamnya atau refleks menggenggamnya, palmar Krebs refleks, terus ATNR, STNR-nya ya, itu masih ada apa namanya belum terintegrasi atau ketika si bayi ini lahir prematur. Nah, biasanya ini ada potensi mengalami gangguan tumbuh kembang. Ya. Karena prematur itu kan terkadang belum sampai 34 minggu ya. Nah, padahal kematangan refleks primitif itu di usia bayi di dalam kandungan sekitar 34 minggu itu sudah matang. Kalau bayi dilahirkan sebelum usia 34 minggu, ya kemungkinan besar untuk refleks primitifnya belum matang ya, sehingga dia akan mengalami masalah ketika dilahirkan. Kalau tidak diberikan stimulasi secara intens, ya dia akan mengalami ya gangguan tumbuh kembang gitu. Jadi mungkin bisa distimulasi gitu ya nanti untuk anak-anak yang terutama yang bermasalah ya ketika dia dalam kandungan ataupun proses lahirnya. Dan lahir sesar maupun normal itu pun juga akan ada potensi lebih besar ketika si anak itu dilahirkan secara sesar gitu ya. Karena ketika sesar ibarat saklar itu belum di-on-kan gitu ya. Jadi untuk kematangan refleks ya, stimulasi refleksnya belum maksimal ya. Waktu melahirkan atau seorang ibu melahirkan janin ya melalui apa namanya jalan lahir itu sudah memberikan stimulasi tersendiri ya untuk perkembangan stimulasi sensori pada anak sehingga anak itu lahir siap cerdas gitu ya. Tapi kalau untuk anak-anak yang dia sudah sesar terus dilahirkan secara apa prematur gitu ya, tidak ada stimulasi ya nanti eh, potensi besar untuk mengalami gangguan tumbuh kembang, entah itu autis ataupun hiperaktif gitu. Nah, selanjutnya pervasive developmental disorder ya bagian atau istilahnya ya istilah lain. Terus ada juga yang menyebutnya kalau sekarang itu virtual autism gitu ya. Jadi anak-anak itu mengalami gejala autis disebabkan karena paparan ya screen time yang berlebihan gitu ya. Jadi bukan karena virus ataupun eh, apa namanya kendala ketika dia dilahirkan ya. Karena sebelum pandemi ataupun sebelum ini itu ya Bun, banyak anak-anak yang autis itu disebabkan karena gangguan virus ya. Jadi ibunya mengalami atau terkena toksoplasma ataupun CMV ya, sitomegalovirus gitu ya, ketika hamil sehingga anaknya ada gangguan tumbuh kembang ya atau kongenital, cacat kongenital. Tapi kalau sekarang itu banyak anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang, termasuk juga autis ataupun hiperaktif, yang disebabkan karena paparan screen time yang berlebihan di usia sebelum 2 tahun. Gitu ya. Nah, karena fase-fase sebelum 2 tahun ini fase-fase sensori ya. Jadi si anak itu mengembangkan atau mengeksplor sistem sensorinya ya. Kalau diberikan permainan yang pasif ya seperti gadget, apalagi terpapar screen time ya,
terpapar radiasi yang akan memberikan otak itu mengalami gangguan gitu ya, mengalami regresi, kemunduran sehingga tidak tumbuh kembangnya tidak normal. Nah, kebanyakan sekarang itu seperti itu pun, termasuk juga gangguan fokus ya. Anak-anak yang mengalami hiperaktif ataupun gangguan perilaku lain, terkadang di rumah coba kita cek apakah orang tua memberikan gadget yang berlebihan, yang memberikan waktu nonton yang banyak, sehingga anak itu mengalami gangguan fokus ya, meskipun di awal-awal dia normal ya, eh, belajarnya ataupun ngomongnya bisa baik, bisa lancar. Tapi setelah diberikan screen time, ya terkadang anak itu mengalami perubahan perilaku yang sangat signifikan, gitu ya. Mudah tantrum, ya. Kalau nangis nggak harus harus pengen segera dituruti apa yang dia inginkan saat itu juga, gitu ya. Nah ini yang menjadi problem ya bagi orang tua sekarang ya karena memang kalau gadget ini eh, seperti pisau bermata dua gitu ya. Gitu. Oke, Autis, Bu, gimana Bun? autis bisa sembuh nggak, Bu? Kalau Oh autis iya, emang nggak bisa sembuh ya? kalau untuk eh, autis sendiri itu kan namanya penyandang autis ya. Dan meskipun sembuh itu ya, itu sekitar ya 90 sampai 95% lah, nggak bisa 100% sembuh gitu ya. Karena anak-anak dengan kondisi autis ini memang ada perbedaan kinerja otak yang berbeda gitu ya, Bun. Kita bisa memaksimalkannya, gitu ya, memaksimalkan peran dia, memaksimalkan apa yang harusnya kita berikan termasuk skill juga ya, tetapi tetap ada gejala sisa ya, entah itu kekakuan ya, kekakuan dalam bersosialisasi. Terus si anak ini juga terkadang dilihat atau muncul hand flapping ataupun gerakan motorik lain yang itu menjadi kompensasi ketika dia melakukan suatu aktivitas gitu ya. Jadi tidak bisa sembuh 100%, tapi tetap kita bisa maksimalkan dalam kehidupan dia sehari-hari gitu, Bu. Ya. Oh iya, Nah, sembuh tapi apa namanya tuh kan emang nggak bisa sembuh tuh ya. Jadi kalau terapinya itu harus sampai usia berapa, Bu? ya, kalau Terapinya. iya, kalau untuk secara perkembangan otak ya, Bun, memang kalau perkembangan otak itu paling cepat ya, perkembangan paling signifikan itu di bawah usia 3 tahun, golden age itu cepat banget eh, apa namanya sel-sel otak itu berkembang. Nah itu akan terus berlanjut ya berkembang dan nanti akan melambat di usia di atas sekitar 7 tahun ke atas itu mulai melambat. Stagnan nanti di usia 19 tahun itu perkembangan saraf otaknya itu akan mulai berhenti ya. Jadi kalau kita mau memberikan terapi, alangkah baiknya sedini mungkin ya. Kalau dijumpai anak itu di usia 2,5 tahun, kok ada tanda-tanda autisnya ya. Nah itu segera aja karena mengikuti kita mengejar perkembang usianya ya, perkembangan otaknya akan lebih cepat ditangani ketika usianya masih di bawah 5 tahun gitu ya. Nah, tetap masih bisa dilatih ya di usia dewasa gitu ya. Tapi progresnya eh, tidak seperti anak-anak yang masih dini usianya gitu Bun. Seperti itu Bun. Tuh. Jadi sampai besar juga masih bisa diterapi gitu, Bu. Masih bisa ya. Jadi usia 19 tahun itu masih bisa diterapi, hanya saja memang perkembangannya lebih lambat gitu ya. Tetap masih bisa diberikan terapi ya. Gitu Bun. Iya. Oke, lanjut ya. Nah, tanda anak mengalami masalah atau mengarah pada kondisi autis ya, itu yang pertama si anak ini susah senyum ya, dia nggak mau untuk berinteraksi ya dengan orang lain itu senyum itu hal yang sulit
bagi anak ya. Terus kontak mata tidak ada ya. Anak mengalami kemunduran atau regresi. Ya. Jadi kemampuan anak itu seharusnya dia udah bisa melompat, sudah bisa apa namanya bercingkrak-cingkrak di usia 3 tahun, tapi masih sama dengan uh, usia sekitar di bawah 1 tahun atau bahkan 8 bulan. Jadi ngomongnya masih babbling, terus dia belum bisa uh, mengambil, misalkan diberi sesuatu dia cuek, dia belum bisa apa namanya menanggapi ya dengan baik ya apa yang kita berikan. Itu mengalami kemunduran berarti ya. Jadi usia mentalnya itu tidak sesuai dengan usia kronologisnya ya. Usia kronologisnya itu yaitu usia yang sebenarnya gitu ya. Tapi kalau usia mentalnya ya sedikit apa ya istilahnya itu nggak sesuai gitu ya dengan usia kronologisnya gitu. Dan tidak bisa berkomunikasi ya. Berkomunikasi ini ya bisa dilakukan anak dengan beberapa cara ya. Terkadang komunikasinya dengan menunjuk. Itu pun juga termasuk komunikasi ya. Asal kita paham, anak paham, itu sudah masuk komunikasi. Tapi kalau si anak autis ini untuk komunikasi secara verbal pun juga tidak bisa apa komunikasi secara isyarat pun dia juga kesulitan gitu ya. Jadi untuk menunjuk, untuk menggunakan isyarat atau bahasa isyarat dia juga kesulitan atau bahkan tidak bisa gitu. Nah, penyebabnya apa untuk autis ini gitu ya? Penyebabnya masih belum diketahui secara pasti ya, Bun. Ini saya ambil dari buku uh, Quick Reference to Occupational Therapy ya, edisi 2 ya. Nah, jadi untuk penyebab dari autis sendiri itu memang belum pasti ya. Ada teori yang menyebutkan bahwa autisme terjadi karena kerusakan pada neurobiologika, perubahan neuroanatomi dan neurochemistry pada otak. Jadi ada semacam kerusakan ya atau gangguan ya pada kinerja otak gitu ya. Nah, seperti si anak ini tidak bisa merespon dengan benar atau dengan baik itu misalkan ada input sensori yang masuk ya, misalkan berupa eh, dari indera pendengarannya ataupun indera penglihatannya, dia tidak bisa memproses di otaknya itu dia nggak bisa memproses dengan baik ya apa yang harus aku lakukan ya, apa yang sebaiknya respon yang dimunculkan itu seperti apa. Nah, si anak ini masih belum bisa ya, belum bisa merespon dengan benar ya. Nah, berdasarkan CT scan pada anak autis ada pembesaran pada ventrikel di otaknya. Kalau di MRI gitu ya, pada anak autis yang sudah dewasa mengalami hipoplasia pada cerebral vermis. Jadi memang ada kelainan gitu ya di otaknya. Ada yang besar, perkembangannya itu nggak merata gitu ya untuk anak-anak autis ini. Anak-anak yang mengalami gangguan autis biasanya terkena rubella atau CMV ya ataupun apa namanya penyebab lain ya yang menyebabkan si anak itu atau waktu orang tua hamil ya si ibu itu mengalami apa namanya istilahnya sakit gitu ya kayak virus ataupun bakteri yang menyebabkan si anak itu mengalami kecacatan. Dan ada juga yang disebabkan karena keracunan atau eh, apa ya, merkuri itu ya, Bun. Jadi ada logam berat ya di otaknya gitu. Sehingga si anak ini mengalami penyimpangan dalam berpikir. Nah, untuk rasio terjadinya apa namanya pengidap autis ya, untuk anak laki-laki 4:1 ya untuk anak perempuan per 1.000 kelahiran. Jadi banyak anak laki-laki gitu ya untuk autisnya. Nah, terus masalah yang ada pada anak autis itu kalau dalam terapi okupasi itu melihatnya dari tiga, tiga area gitu ya. Yang pertama dari perawatan dirinya. Nah, tentu si anak ini akan mengalami kesulitan ya
kesulitan dalam merawat dirinya, entah makan juga nggak bisa, pakai baju juga nggak bisa, masih dibantu ya. Bahkan perubahan perubahan rutinitas itu akan membuat dia tantrum, gitu ya, membuat dia tidak stabil, tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia harus urut gitu ya, seperti biasanya. Kalau ada sedikit perubahan, dia belum bisa menyesuaikan. Toleransi untuk terjadinya perubahan ya, itu masih sulit gitu ya mengontrol dirinya. Dan eh, anak juga akan kesulitan ya. Terkadang kita jumpai untuk anak-anak autis itu kesulitan untuk mengunyah, menelan ya dan mudah tersedak. Ini nanti kaitannya dengan refleks primitif yang masih melekat pada anak gitu ya. Karena sebagian besar atau hampir 80% anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang ya, itu nanti akan mengalami gangguan sensori gitu ya. Jadi sensorinya masih terganggu gitu ya. Untuk terapinya ya nanti kita berikan terapi sensori integrasi gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, Bun? Biar nanti eh, sambil kita jelaskan. Ada, Bun? Udah jelas. Nggak ada ya? Lanjut ya. Oke. Ya. Bisa dipahami ya untuk penjelasan saya ya. Nah, terus untuk Bisa. produktivitasnya ya. Produktivitas ya itu kaitannya dengan peran si anak gitu ya. Nah, karena dalam ilmu okupasi ini ketika kita menangani pasien itu kita melihatnya dari beberapa area itu yang tadi saya sebutkan ya. Kemandiriannya seperti apa gitu ya. Si anak ini usia 5 tahun masih pakai pampers atau enggak gitu ya. Dia sudah bisa pakai celana sendiri belum? Bisa pakai baju belum? Atau bahkan makan sendiri sudah bisa belum gitu ya. Nah, itu kan untuk perawatan dirinya gitu ya. Kalau itu belum bisa, ya berarti kita kuatkan masalahnya di mana? Apakah dia ada masalah di tonus ototnya? Apakah dia ada masalah di sistem sensorinya? Maksudnya vestibular prioceptus dan lain sebagainya gitu ya. Masalahnya di mana? Atau gangguan perilaku yang dimunculkan itu apa aja gitu ya. Nah, itu memang perlu ada pemeriksaan. Selanjutnya untuk produktivitasnya, biasanya untuk anak-anak ya, produktivitasnya dia bermain sama belajar ya. Jadi dua itu perlu kita lihat apakah si anak ini bisa bermain dengan teman sebaya. Ketika dia bermain, dia memilih sendiri atau bergabung sama teman gitu ya. Apakah dia cenderungnya memukul atau menyerang gitu ya dengan temannya. Terus, nah jadi dari permainan itu bisa kita lihat, bisa kita analisa si anak ini masalahnya di mana, gitu ya. Dari situ. Nah, terus selain bermain, produktivitas seorang anak juga belajar ya. Nah, anak ini ada kesulitan nggak ya ketika dia di sekolahnya, ketika dia eh, belajar bersama gurunya, apakah dia nggak bisa duduk tenang? Atau bahkan memegang pensil dengan benar dia juga kesulitan gitu ya. Biasanya untuk anak-anak yang eh, memegang pensil ya masih kacau atau dia memegangnya pensil dengan cara menggenggam gitu ya. Itu kemampuan motorik kasarnya masih sangat kurang gitu ya. Dan belum siap, tentu belum siap diajari untuk sekolah gitu ya Bun. Jadi memang ini perlu ada screening ya ketika masuk. Mungkin ketika masuk TK atau mendaftar di PAUD gitu ya. eh, ada screening ya. Si anak ini ada masalah nggak ya? Mungkin dia ada gangguan eh, apa ADHD ataupun autis tapi nggak bisa terdeteksi karena hampir-hampir sama sih Bunda ya. Apa namanya ininya apa kondisinya dengan anak normal gitu. Jalanin dan kamu. Bu, Ya, mau tanya, iya silahkan Bu. kalau anak autis kan yang ada yang suka ketawa-ketawa gitu, padahal
kita tuh nggak tahu penyebabnya apa gitu. Terus ada yang tiba-tiba nangis, padahal nggak ada yang bikin nangis, tiba-tiba aja nangis gitu. Ya, Kenapa? ya. Nah, kita perlu melihat ya, perlu melihat ataupun menanyakan apa yang menjadi kebiasaan ya untuk si anak ini. Nah, memang beberapa orang tua juga melaporkan ke saya kalau anaknya itu kadang bicara sendiri, kadang ketawa sendiri, kadang menangis sendiri gitu ya. Padahal nggak ada di situ nggak ada penyebabnya. Nah, setelah saya tanya gitu ya, Bun, apakah dulu pernah dikasih screen time? Iya, Bun, dulu pernah dikasih gitu ya. Dan durasinya lama gitu ya. Nah, jadi itu bisa masuk ke dalam memori bawah sadar gitu ya. Dan ketika muncul itu membuat apa namanya si anak itu teringat dan eh, tertawa. Jadi dia belum bisa mengontrol dirinya, mengontrol apa ya perilakunya ya. Kenapa dia belum bisa mengontrol perilakunya ya? Nanti kalau saya perlihatkan ya, Bun, perlihatkan sebentar ini untuk eh, piramida belajar gitu ya. Si anak ini karena masih pada fase-fase sensori gitu ya, sehingga untuk bisa mengontrol dirinya dengan baik ya. Oh, aku harus begini itu dia belum sampai ya, belum sampai bisa berpikir seperti itu ya, karena masih berada pada fase-fase sensori dan eh, untuk memorinya itu tidak tidak apa namanya masih masih dalam bawah sadar gitu ya Bun, nggak bisa mengontrol seperti itu. Jadi ini kaitannya dengan eh, mekanisme kerja otaknya gitu Bun. Kadang ketawa sendiri, kadang eh, bicara sendiri gitu ya Bun. Itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Asal kita perbaiki sistem sensorinya ya. Asal kita perbaiki mulai dari dasarnya. Kita matangkan untuk sensorinya, kita matangkan untuk keterampilan motoriknya. Nah, nanti lama-lama dia akan perilaku-perilaku yang dia munculkan ya seperti ngomong sendiri, tertawa sendiri atau bahkan tutup telinga ya, itu akan menghilang dengan sendirinya. Gitu, Bun. Itu perilaku-perilaku stereotip ya, maladaptif namanya gitu. Itu, Bun. Sering pukul-pukul kepala. Iya. Nah, itu Kalau pukul-pukul kepala juga. iya. Jadi kalau pukul kepala, ada yang menggigit jarinya, memukul kepalanya, membenturkan kepala ke dinding. Nah, itu namanya self abuse ya. Jadi bagian dari perilaku maladaptif dari si anak ya yang dimunculkan. Jadi sering pun anak-anak yang dia kesulitan untuk mengungkapkan ya, mengungkapkan apa yang dia rasakan, tapi orang tua ataupun orang-orang di sekitarnya dia tidak bisa memahami kondisinya, sehingga dia suka lebih lebih meresponnya ke dirinya, menyakiti dirinya ya. Entah itu mukul kepala, membenturkan kepala ke dinding ya, atau menggigit jarinya itu karena eh, ketidakpuasan ya dengan apa yang eh, lingkungan sekitar, dengan lingkungan sekitar gitu tuh. Itu bagian dari gangguan sensori gitu ya Bu. Sebentar saya apa namanya perlihatkan untuk piramida belajarnya sehingga nanti Bunda bisa memahami sebetulnya masalah yang terjadi pada anak itu di bagian mana sih gitu ya. Kemarin masih ya. Mungkin ada lagi Bun sebelum saya lanjutkan. Nanti ada kok penjelasannya ya, apa saja yang memang biasa dialami untuk anak-anak ya, anak-anak autis, kenapa dia suka membenturkan kepala, tapi nggak semuanya ya, Bun. Ini juga banyak pengaruh dari pola asuh orang tuanya gitu ya. Kalau orang tuanya sering marah gitu ya ke dia, tidak menunjukkan ketidakpuasan kepada anak ya, biasanya si anak ini cenderungnya memukul dirinya gitu ya, menyakiti dirinya, namanya self abuse ya, gitu tuh. Bu, kalau ini saya ada anak yang
suka makan pensil, itu pensil habis dimakan, Ya, penghapus dimakan gitu. Terus anaknya ya, emang sulit diajak bicara kayak gitu. ya. Oke. Eh, biasanya nanti kan ada tipe-tipe ya, Bun. Tipe-tipe anak ini mengalami eh, apa namanya gangguan modulasi sensori namanya, ya. Jadi ada gangguan eh, apa namanya? Ada yang unresponsif, ada yang hiperresponsif, ada yang sensory seeking, ya, dan juga ada yang sensory discrimination, gitu ya. Nah, nanti masing-masing dari anak-anak ini punya tipe yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, pada dasarnya si anak itu yang perlu kita perbaiki adalah sistem sensorinya. Karena yang menjadi masalah adalah sistem sensori dasarnya gitu ya. Ibarat si anak itu harusnya sudah matang gitu ya sistem sensorinya, tapi si anak ini masih kesulitan untuk mengontrol dirinya gitu ya. Nah, jadi sudah bisa terlihat ya Bun untuk apa namanya share screen saya ya. Nah, rata-rata atau hampir semua anak yang mengalami gangguan sensori itu masih levelnya masih berada di bawah ini ya, Bun, di sistem sensorinya. Padahal ini harus sudah matang di usia di bawah 2 tahun ya. Ini semua eh, termasuk perkembangan sensori apa fase-fase sensori gitu ya. Kalau untuk anak-anak yang suka menggigit ataupun makan yang bukan makanan ya, nah itu nanti masuknya ke sini ke gangguan sensori ini pun terutama yang proprioseptif. Dia butuh rangsangan pun ya, dia butuh ini stimulasi untuk menggigit gitu ya, gigitan gitu. Jadi di sini pun nanti ya, memang untuk istilah-istilahnya ini memang perlu kajian yang lebih dalam lagi gitu ya. Tapi yang Bunda tanyakan tadi ya terkait dengan si anak yang apa suka gigit pensil, gigit penghapus sampai habis. Nah, itu masalahnya di sini gitu ya. Di dasar, di sensori dasarnya gitu ya. Ini bisa hilang nggak? Bisa, insya Allah bisa ya. Seiring dengan matangnya sistem sensori yang eh, kita latihkan, kita berikan terus stimulasi secara intens. Nanti lama-lama bisa menghilang kebiasaan-kebiasaan itu, gitu Bun. Itu ya Bun, bisa dipahami ya. Bisa. Oke, nanti kalau misalkan masih membutuhkan apa penjelasan lagi boleh ya. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, terus untuk masalah ya, masalah pada sensori motornya ya. Pada anak-anak autis itu biasa menunjukkan gerakan stereotip ya. Gerakan yang diulang-ulang seperti hand flapping. Jadi dia mengibas-ibaskan tangannya, twisting tuh berputar ya, memutar-mutar dirinya gitu ya. Dia muter-muter terus gitu ya. Terus membenturkan kepala ke dinding, ke tembok, ke meja ya atau ke lantai itu juga sering dijumpai ya. Terus dia berputar ya. Terus goyang-goyang ya, memanipulasi dirinya ya. Terus memutar-mutar objek entah itu roda yang ada di mainan mobil-mobilannya gitu ya sering diputar-putar gitu dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh anak-anak yang ada gangguan sensori gitu ya. Nah, itu semua terkategori dalam self stimulation gitu ya atau self abuse. Kalau self abuse itu menyakiti dirinya seperti membenturkan kepala dinding, menggigit menggigit jarinya itu juga ada. Nah, itu bagaimana ya memang harus ditangani lebih eh, dini atau lebih lanjut gitu ya. Karena kalau kita eh, apa namanya? Kita biarkan ya akan lebih parah lagi gitu ya. Semakin parah gitu ya. Harus tetap kita cegah ya, terus kita berikan perbaikan-perbaikan gitu. Nah,
anak selalu menolak memegang objek sesuai yang diinstruksikan ya, seperti menggenggam, tapi dia suka memegang barang favoritnya seperti sepotong tali sih. Si anak ini kalau kita suruh ya ambil bola gitu ya, masukkan bolanya ke dalam keranjang ya, dia akan kesulitan ya, bahkan tidak paham. Setelah dapat terus dibuang, kadang masih eh, sama ya dengan anak-anak yang di usia sekitar 6 bulan ataupun 7 bulan yang suka buang-buang barang gitu ya, masih masih suka seperti itu atau perilakunya ya. Dia belum bisa secara sadar ya melakukannya seperti yang kita instruksikan, dan dia lebih suka ya dengan benda-benda tertentu, mungkin boneka ataupun bahkan selimutnya ataupun benda-benda yang panjang gitu ya, banyak ya pun berbeda-beda, tapi dia punya kesukaan ya, barang kesukaan atau barang favorit yang selalu dia bawa kemana-mana ya. Kemanapun dia pergi selalu dibawa ya. Seperti itu. Ada nggak Bun, pernah jumpai nggak yang kayak ini? Ada. Ada ya. Ya, oke. Selanjutnya anak sering menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Jadi nanti ketika kita latih pun si anak ini juga nggak bisa konsisten. Misalkan di jalan jalan di papan titian, yuk jangan sampai jatuh ya kakinya. Dia nggak bisa mempertahankan keseimbangannya ya karena ada masalah pada sistem vestibularnya gitu ya. Terdapat penurunan massa otot, jadi tonus ototnya lemah gitu ya, lembek gitu ya Bun. Jadi kayak nggak bertenaga gitu loh ya. Terus kontrol posturalnya juga lemah ya. Jadi eh, bungkuk, terkadang kita melihat anaknya bungkuk, terus dia mudah jatuh ya. Terus apa namanya, untuk koordinasi ya, gerakan yang terkoordinasi dia belum bisa ya, tidak adekuat untuk sendi-sendinya, jadi kestabilan sendinya masih kurang gitu ya, gampang terkadang dijumpai kalau terus ototnya lemah ya dia mudah dislokasi apa namanya sendi-sendinya gitu. Maka perlu kita lihat ya, kita palpasi, kita apa observasi ya, apakah si anak ini ada kelemahan pada ototnya atau tidak gitu ya. Kestabilan sendinya bagus apa enggak ya. Nah, kalau sering dilatih ototnya ya insya Allah akan memperbaiki semuanya ya. Terus kemampuan motorik kasarnya juga kurang ya. Refleks primitifnya masih ada ya. Nah, kalau bicara dengan tentang refleks primitif ini memang eh, bahasan khusus ya Bun, karena banyak yang perlu ditangani ya. Misalkan Bun, anak ini kok nggak bisa nulis ya, atau bahkan kayak tadi Bun, di usia di kelas 6 SD belum bisa nulis gitu ya. Nah, kemungkinan dia masih ada refleks primitif nih ya. Refleks primitif terutama ATNR-nya. ATNR itu hilang di usia sekitar 6 bulanan ya, sekitar sekitar 6 bulanan ya. Nah, kalau masih ada refleks primitifnya ya, ya anak akan kesulitan bahkan untuk keseharian ya seperti makan. Jadi bukan karena anak ini IQ-nya jongkok gitu ya, tapi dia masih ada refleks yang tertahan sehingga terganggu aktivitasnya termasuk juga belajarnya. Jadi kalau dijumpai anak mengalami disleksia, yang perlu kita ajarkan kepada anak ya, tidak langsung kita sodorkan huruf-huruf ya. Ya tentu dia akan kesulitan, tapi kita latih dulu dengan mematangkan keterampilan motoriknya. Bisa diajak untuk berolahraga ya, entah itu berenang, bermain basket, bermain badminton, sehingga itu akan memberikan kematangan pada sistem sensori motornya. Dan ketika sensori motornya baik, insya Allah kemampuan untuk berpikirnya, kemampuan akademiknya, kemampuan kognitifnya juga akan terperbaiki. Sehingga anak itu mudah paham. Modalnya kita, modal untuk belajar ya, kita siapkan dulu ya. Anak-anak yang kesulitan belajar itu
terkadang kita tahunya di permukaan aja ya, padahal di dalam dirinya sendiri itu bermasalah. Harus kita selesaikan dulu masalah yang ada dalam diri anak, ya, terutama kaitannya biasanya dengan kemampuan sensorinya atau keterampilan motoriknya. Ya, maka penting untuk anak-anak TK ya, untuk anak-anak yang PAUD ya di bawah sebelum pokoknya sebelum SD lah ya, itu dibekali dulu dengan kematangan sistem sensori motornya ya, melompat, memanjat, berguling, merangkak itu harus matang semua ya. Kalau tidak bisa, nah kemungkinan dia juga akan kesulitan ketika belajar di sekolahan nanti, ya di jenjang yang lebih lanjut nanti dia akan mengalami kesulitan, ya. Bahkan masih ada yang ngompol ya, padahal udah SD. Nah ini kan berarti masih ada nih PR ya bagi orang tua. Nah cenderung menghindari aktivitas yang melibatkan usaha fisik ya. Jadi si anak kalau disuruh gerakan fisik ya, gerakan yang membutuhkan koordinasi, terus perubahan posisi tubuh. Nah, dia males gitu ya, nggak mau gitu ya. Tapi nggak diucapkan sih ya. Tapi dia menghindar ya. Kayak misalkan diajak ke playground ke taman, ayo kita naik perosotan yuk. Nah, dia cenderungnya nggak mau, menghindar ya. Atau bergelantungan apalagi ya. Eh, ataupun aktivitas yang melibatkan fisik lain gitu ya, dia nggak suka. Padahal itu harus dia lakukan ya, untuk memperbaiki sistem sensorinya. Nah, kerusakan pada modulasi sensori. Nah, jadi si anak autis ya, autis ini yang menjadi masalah pada modulasi sensorinya. Jadi modalnya untuk belajar itu dia mengalami kerusakan ya, mengalami gangguan. Sehingga harus diperbaiki dulu, harus diberikan stimulasi secara intens supaya si anak ini punya modal untuk belajar gitu. Nah, kalau diajak latihan biasanya nih badannya kaku ya, mengeras gitu ya. Dia nggak mau melakukan ya. Nah, itu kaitannya dengan sensori taktilnya ya. Dia ada masalah ya. Mungkin Bunda masih apa ya, belum bisa mencerna ya. Ini taktil itu apa? Vestibular itu apa? Proprioceptif itu apa? Gitu ya. Masih masih sudah pernah dengar belum, Bun? Istilah-istilah Nah, seperti itu. pernah dengar. Pernah Kalau ya? saya belum. Nah, pernah dengar. Oh iya, ya, kalau Bunda Inan mungkin yang bagian kesehatan pernah dengar juga ya. Nah, kalau untuk Bunda Imas yang cenderungnya bergelut di dunia pendidikan masih masih asing gitu ya untuk Iya, ini apa namanya istilah-istilahnya gitu ya. Nah, iya jadi Bu. sekilas saya berikan pemaparan ya, pemaparan tentang eh, sistem sensori gitu ya. Nah, di sini yang Bunda lihat adalah piramida belajar anak ya. Yang paling bawah ini adalah central nervous system atau otak ya. Otak ini bisa bekerja dengan baik kalau diberikan eh, input ya, diberikan istilahnya makanan ya dalam tanda kutip ya. Makanan bukan berarti kayak eh, apa nutrisi seperti hmm, vitamin dan lain sebagainya itu enggak, tapi berupa stimulasi ya. Jadi stimulasi itu berasal dari sistem indera kita, panca indera ditambah nih vestibular dan proprioseptif. Jadi ada 7 ya, 7 indera yang kita punya, ditambah nanti satu lagi namanya interoceptif, rasa dari dalam, seperti mau pipis, lapar, marah, moodnya baik atau enggak gitu ya. Terus emosi ya, nah itu namanya interoceptif ya. Jadi kita sebetulnya punya 8 indera gitu ya. Dan kesemua ini akan memberikan informasi ke otak ya. Lalu otak akan memprosesnya, menyambungkan ya sel-sel saraf satu dengan yang lain sehingga dia bisa kinerjanya bisa maksimal dan bisa memberikan keputusan gitu ya, atau istilahnya itu
bisa mengeksekusi apa yang harusnya dia lakukan gitu ya. Jadi yang mengontrol semuanya itu di otak. Dan otak butuh diberikan stimulasi ya dari indera ini. Nah, apalagi kalau yang indera dasarnya atau sistem sensori dasar ya, seperti taktil, vestibular, proprioseptif ini dia mengalami masalah gitu ya, otomatis otak nggak dapat makanan, nggak dapat input sensori yang masuk ke sini ke otak, sehingga otak nggak bisa berkembang dengan baik. Kalau nggak bisa berkembang dengan baik, kinerjanya nggak bisa maksimal, gitu ya Bun. Nah jadi untuk anak-anak yang mungkin Bunda pernah tahu anak itu autis hiperaktif ya. Masalahnya di sistem dasarnya ini, Bun. Ibarat kalau kita melihat bayi itu kan dia belum bisa apa-apa ya, Bun. Karena dia masih di fase pengembangan sensori dasar di bawah ini gitu ya. Sehingga kalau anak itu tidak bisa melakukan aktivitas atau gerakan secara sadar ya, nah dia berarti masih ada di fase ini, bawah ini ya, harus diperbaiki dulu, harus dimatangkan dulu. Apalagi kalau ada refleks primitif ya. Refleks primitif itu refleks yang ada pada bayi. Nah, kalau bayi di usia di bawah 1 tahun itu kan masih ada refleksnya ya Bun. Jadi gerakan ya bayi baru lahir itu gerakan yang dilakukan itu hampir semuanya itu dari refleks primitif ya. Sehingga kalau refleksnya ini bermasalah ya tentu dia nggak bisa berkembang dengan baik ya. Dan kalau kita akan memberikan stimulasi pada anak-anak ya dengan kondisi khusus, kita pada dasarnya mengintegrasikan refleks primitif yang masih tertahan menjadi gerak sadar atau gerak motorik ya, gerak voluntary movement ya, eh, gerak disadari gitu ya. Yang mengatur adalah otak gitu. Itu ya, Bun. Nah, jadi kalau anak yang tadi Bunda eh, sempat utarakan ya, seperti dia makan pensil sampai habis ya. Bahkan nggak cuma pensil pun, ada juga yang makan kayu, meja, atau bunga, kerikil, tanah, itu pun ada juga yang seperti itu ya. Yang makanan yang makan yang bukan makanan ya. Itu ada juga seperti itu ya. Bu, Nah, kalau proprioseptik apa? Proprioseptik ya, proprioseptif ya. Gimana, Bun? itu apa, Bu? Oh Dijelasin ya, lagi. oke, nggih. Ini kalau lebih lebih detailnya rencananya mau saya jelaskan di pertemuan kedua. Kalau pertemuan pertama ini akan saya jelaskan tentang kaitannya tentang autisme sama ADHD. Tapi waktunya kayaknya eh, nggak nutup. Ini insya Allah besok saya jelaskan ya Bun untuk pengertian dari dan sekaligus cara menstimulasinya selama di rumah seperti apa gitu ya. Insya Allah di pertemuan kedua nih saya bahas untuk stimulasi sensori dasar ini. Itu ya Bun. Bu, kalau autis ada makanan yang dilarang nggak? Biasanya gluten Bun, gluten, kasein gitu ya. Menghindari gula gitu ya. Terus makanan yang ada di apa seperti tepung ya itu kan mengandung gluten ya itu akan menghambat eh, perkembangan sel-sel saraf ya. Tapi ada juga yang tidak usah diet juga tidak apa-apa. Jadi tapi kebanyakan memang mereka dianjurkan untuk diet Bun ya. Seperti tepung-tepungan gitu ya, terus gula, susu ya. Itu biasanya mereka dilarang. Hanya saja terkadang ada yang ketat banget ya, ada yang penting nggak banyak-banyak gitu. Tergantung kondisinya anak pun. Kembali Oh, lagi Bu, gitu. kalau misalkan anaknya yang masih suka ngompol gitu, gimana cara mengatasinya? Nah, itu biasanya kita lihat dulu apakah dia ngompolnya itu karena nggak kerasa atau karena males gitu ya. Males ke kamar mandi. Nah, jadi eh, rasa mau pipis, rasa mau BAB, terus dia bisa menahan pipisnya, dia bisa menahan BAB-nya. Itu membutuhkan skill atau keterampilan ya Bu. Namanya
kalau kita belajar tentang sensori integrasi itu nanti masuknya ke introseptif. Jadi rasa yang dimunculkan dari dalam tubuh itu bisa nggak ya dia eh, dia cerna, dia orientasikan, terus dia direalisasikan dalam bentuk tindakan ya. Otak bisa nggak ya menghandle itu? Dia muncul nggak rasa mau pipis itu? Nah, terkadang anak-anak ini nggak kerasa ya mau pipis tapi dia nggak kerasa aku mau pipis. Nah, deteksi tubuhnya itu nggak bisa gitu ya karena tadi terkendala sensori interoceptifnya bermasalah gitu ya. Jadi sensornya itu mengalami gangguan sehingga dia perilakunya ya tidak bisa terkontrol seperti itu ya. Nah, terus cara melatihnya bagaimana? Nah, tentu untuk memperbaiki sensori interoceptif sendiri ini bareng-bareng ya kaitannya dengan sensori dasar gitu ya. Proprioceptif, taktil dan vestibularnya itu nanti juga kita tetap latihkan ya. Itu akan saling berhubungan, saling berkaitan dengan interoceptifnya. Kalau sistem sensori dasarnya itu baik ya, otomatis nanti untuk interoceptifnya akan juga terperbaiki. Sehingga anak mulai bisa merasa pipis dan tentu juga tidak hanya mengandalkan dari latihan aja, tetapi juga kita berikan edukasi, kita training ya, namanya toilet training jadinya nanti ya. Selain kita latih untuk memunculkan memaksimalkan ya, introseptifnya, memperbaiki introseptifnya, nanti kita berikan edukasi kepada anak di sounding gitu ya, dan juga kita training ya untuk aktivitas ketika di kamar mandinya juga. Terkadang anak juga takut orientasi untuk kamar mandi sendiri itu dia juga nggak tahu kamar mandi di mana posisinya, terus mungkin dia pernah ada trauma di situ gitu ya, sehingga dia juga nggak mau datang ke kamar mandi atau dia kebingungan, dia ada masalah untuk merencanakan sebuah gerakan ya, merencanakan gerakan ketika ada di kamar mandi, itu semua berpengaruh ya Bun, berpengaruh pada eh, kemampuan toiletingnya, aktivitas toiletingnya seperti itu Bun. Bisa jadi refleks primitifnya juga masih ada, masih tertahan, namanya galen refleks gitu ya. Begitu ada sedikit sentuhan, dia terus pipis, suka ngompol. Nah, udah 4 tahun tapi ngompol, masih masih ngompol aja gitu ya hari-hari. Nah itu berarti masih ada refleks primitif yang belum terintegrasi, begitu Bun. Paham gitu Bun? Ya, paham. Jadi tetap di sensorinya ya yang harus di. Iya. Iya betul, gitu ya. Nah selanjutnya ketika kita latih ya biasanya anak itu menunjukkan perilaku kadang acuh gitu ya, acuh atau menutup telinga atau dia cuek gitu ya. Bahkan mendengar suara yang keras pun terkadang dia nggak kerasa atau mengabaikan. Kadang ada yang suara bising seperti bor, blender, vacuum cleaner udah lari kencang, lari maksudnya bersembunyi itu pun juga ada. Nah, nanti tipe-tipe anaknya kan masing-masing ada yang hiper responsif, ada yang hiporesponsif gitu ya. Berbagai macam ya tipe tipe gangguan modulasi sensori gitu. Nah, selanjutnya anak suka berputar atau memutar benda. Nah, ini kekurangan pada sensori vestibularnya. Dia butuh stimulasi vestibular. Terus anak menunjukkan perilaku menarik, mendorong, melompat, memanjat, tapi berlebihan gitu ya. Nah, itu menunjukkan si anak itu mengalami gangguan sensori proprioseptif ya. Jadi dia butuh stimulus ya untuk menyalurkan energinya gitu. Nah, treatment atau perbaikan sensori motor ya itu bisa kita latihkan ya, bisa kita dari apa aja ya yang perlu kita latihkan ya.
Nah, nanti kita akan mematangkan keterampilan motorik kasarnya, gitu ya, melalui berbagai macam permainan. Nanti saya berikan contohnya, Bun. Bunda ada apa namanya eh, Telegram kah? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa sih, ya. Pakai WA pun juga nggak apa-apa. Nanti saya berikan contoh berbagai macam contoh permainan, gitu ya. Biasanya kalau saya melatihkan itu untuk anak-anak autis gitu ya, itu biasanya pertama kali tuh saya naikkan ke jimbol gitu ya, bola yang besar itu ya Bun. Nah jadi memang eh, apa ya, ini memang perlu kalau biasanya saya berikan kepada orang tua gitu ya. Orang tua saya minta untuk Bun dilatih di sini gitu ya, biar nanti anaknya eh, karena belum bisa dilatih apa-apa ya. Kalau masih dasar banget ya tentu si anak ya eh, tergantung banget ya sama kita ya. Selain itu kita tingkatkan force ototnya juga, kontrol posturalnya, eh, termasuk juga sendi-sendinya kita stabilkan, bagian shoulder, bagian apa ini bahu, terus bagian hipnya. Hip itu bagian ini pun apa antara paha dengan badan itu ya. Selanjutnya stimulasi vestibular, proprioseptifnya ya. Terus pemberian aktivitas sensori diet ya. Seperti apa aja, meningkatkan kemampuan motor planningnya, perencanaan geraknya ya. Terus kita munculkan awareness-nya ketika dipanggil itu cepat merespon, tidak cuek ya. Kalau ada sesuatu dia cepat tanggap ya, itu namanya awareness gitu ya. Dia sadar dengan kondisi tubuhnya, kondisi dirinya, di mana dia berada, dia harus berbuat apa. Nah, itu merupakan respon ya yang dimunculkan dari kalau kita ada apa namanya rangsangan masuk ya itu sebaiknya kita harus menyikapi seperti apa itu kita bisa merencanakan gerakan dengan baik ya seperti dengan baik. Terus apakah anak ini mengalami gangguan taktil? Biasanya anak-anak yang ada gangguan taktilnya, entah itu nanti pada anak autis ataupun hiperaktif ataupun anak dengan gangguan tumbuh kembang lain, dia nggak suka dipotong kukunya, dia nggak suka dipotong rambutnya, dicukur ya, dicukur rambutnya nggak mau. Terus memakai baju yang teksturnya kasar, dia nggak suka. Terus apa namanya? Dia selalu pakai alas ketika berjalan, nggak mau menginjak rumput gitu ya, dan tidak mau kotor-kotor gitu. Nah, biasanya si anak itu mengalami gangguan pada taktilnya, hipersensitif gitu ya. Dan ini akan berpengaruh pada keterampilan bersosialisasinya gitu ya. Selanjutnya mengurangi self abuse atau menyakiti diri ya. Bisa juga kebisingan dikurangi. Kita memberikan apa namanya treatment atau perbaikannya gitu ya. Kalau anak dia masih kebingungan, biasanya kalau diajak di ke mall itu terus dia tantrum di situ ya, karena saking bisingnya overload ya, istilahnya itu input sensori apa namanya auditori masuk, visual masuk dan apapun yang ada di situ, anak itu tidak bisa mengelola input sensori yang masuk dan menanggapinya dengan baik sehingga dia mengalami kebingungan gitu ya, overload untuk otaknya itu hang gitu ya, otaknya itu terlalu banyak yang dipikirkan gitu ya. Padahal cuma seperti itu ya. Kalau bagi kita orang dewasa atau bahkan anak-anak yang tipikal anak-anak normal maksudnya ya, dia eh, menunjuk itu suatu hal yang mudah banget, bahkan nggak perlu mikir gitu ya. Nah, tapi untuk anak-anak yang autis ataupun gangguan sensori, menunjuk itu memang harus diajari ya, bahkan dia paham gitu ya, harus dipahamkan, harus dilatih dengan berbagai macam latihan baru dia bisa paham ya. Oh, menunjuk itu seperti ini caranya. Itu baru. Jadi hal-hal yang kita nampak sederhana bagi dia itu rumit Bun ya. Maka kita sebagai orang dewasa ya memahami mereka gitu. Itu ya Bun. Nah,
Terus bagaimana cara melatih selama di rumah ya? Kalau di rumah ya nanti bagi orang tua biasanya saya sarankan untuk kalau anaknya di bawah 5 tahun silahkan beli gimbal ya untuk latihan di rumah gitu ya. Terus bermain ayunan ya, terus bermain skateboard atau skuter, terus bermain badminton statis. Nanti semuanya ada apa namanya? Ada contoh videonya, Bun. Gitu. Oke, gitu ya, Bun. Untuk mungkin untuk sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah Silahkan, Bun. jelas. Gimana? Paling nanti kita minta materinya. Oh iya, nanti saya share ya untuk ini apa namanya PowerPoint-nya, gitu ya. Oke, cukup dulu ya, Bun. Nanti insya Allah berikutnya kita bahas tentang sistem sensori dan bagaimana cara melatihnya ya, termasuk sensori diet itu seperti apa, gitu ya. Nanti biar Bunda bisa memberikan informasi kepada para orang tua ya, bagaimana cara memberikan atau pencegahan ya, biar anak itu tidak mengalami gangguan sensori, gitu ya. Karena kalau sudah mengalami gangguan sensori ini akan lama ya, pulihnya lama, bisa setahun 2 tahun ya, tidak cukup hanya sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan ya, tapi lama dan biaya yang dikeluarkan pun juga banyak gitu ya, Bun. Tidak cukup 100-200 ribu, tapi memang banyak gitu ya. Bahkan kemarin ada yang mau jual tanahnya untuk pengobatan anaknya gitu ya. Bahkan rumahnya pun ada yang mau dijual. Kemarin waktu waktu awal-awal kelas tuh, kasihan ya, Bun, untuk mengobati anaknya gitu ya. Karena lama dan kalau nggak tepat ya nggak efektif ya. Tepat itu seperti apa ya? Kita kalau misalkan apa namanya mendapati anak autis atau anak gangguan tumbuh kembang itu seperti eh, mungkin ke dukun atau ke yang lain. Nah, itu yang paranormal yang lain. Nah, itu yang menjadikan orang tua itu mengalami pemborosan. Itu ya, Bun. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kita di malam hari ini. Apabila nanti Bunda ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Ini sebetulnya masih banyak ya untuk materinya. Ini baru autis ya, belum belum masuk ke adik-adik ya, belum masuk ke bagaimana cara melatihnya. Dan insya Allah besok kita lanjutkan ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya, Bun, untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya, bisa memberikan gambaran ya, sebenarnya gambaran untuk para bunda sekalian selama menangani anak-anak ya dengan kondisi spesial. Oke, saya Terima akhiri kasih. dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.